Shalom, selamat bertemu kembali dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan hari ini kita akan kembali belajar tentang prakarya khususnya kerajinan bahan baku limbah bangun datar. Karena itu Ibu harap kalian benar-benar menyaksikan video ini sampai akhir dan menyediakan alat tulis agar apa yang disampaikan oleh Ibu, hal-hal yang penting bisa kalian catat dan untuk kalian pelajari ke depannya. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang memahami analisa peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kalau pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mengetahui tentang bagaimana menemukan ide usaha dari suatu kerajinan. Dan hari ini kita harus belajar tentang bagaimana menganalisa peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan untuk membangun atau membuat suatu usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya, kenapa harus ada ide dan peluang? Karena kedua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Jadi, kalaupun kita memiliki ide yang bagus, tapi kalau kita tidak punya peluang untuk memaparkan ide kita atau membuat ide kita itu menjadi dikenal oleh banyak orang, itu berarti sia-sia saja ide terbaik yang kita punya. Maka dari itu kita harus mengetahui tentang analisa peluang usaha ini. Nah, analisis peluang usaha ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Yang kedua, mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Dan yang ketiga, kita untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf atau pengerja, dan juga pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain sebagainya. Jadi, menganalisis peluang usaha ini sangat penting. Nah, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha ini. Yang pertama adalah penetapan kelayakan usaha. Jadi, untuk penetapan kelayakan usaha ini, kita harus menganalisis apakah usaha yang akan kita jalani nanti atau kerajinan yang akan kita buat ini layak atau tidak. Dan untuk penetapan kelayakan usaha ini itu ada beberapa langkah-langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah analisis kelayakan teknis. Analisis kelayakan teknis ini berkaitan dengan teknik-teknik yang akan digunakan di dalam kita membuat suatu kerajinan. Nah, teknik-teknik itu bermacam-macam. Bisa dengan teknik anyaman atau misalnya teknik memahat atau dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan bahan baku ataupun kemampuan yang kita miliki. Kemudian analisis peluang pasar. Nah, pasar itu adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara si pembeli dan juga penjual untuk setiap jenis barang tertentu yang tentunya dibutuhkan oleh si pembeli ini. Nah, analisis peluang pasar ini itu berkaitan dengan apakah pasar ataupun konsumen itu membutuhkan kerajinan yang kita buat atau tidak. Dan itu bisa disesuaikan juga dengan keadaan yang ada di lingkungan saat ini. Contohnya, saat ini kan banyak sekali orang-orang yang mulai hobi untuk menanam bunga. Jadi, analisis peluang pasar untuk saat ini itu bisa dilakukan dengan kita melihat apa yang menjadi kegemaran dari orang-orang di sekitar kita yang nantinya akan menjadi konsumen kita. Lalu kemudian kita menentukan segmen pasar. Penentuan segmen pasar ini berkaitan dengan konsumen-konsumen potensial yang nantinya akan membeli kerajinan yang kita buat. Jadi kita harus menentukan
kira-kira konsumen siapa yang nantinya akan menjadi pelanggan tetap kita dan yang dapat dipastikan untuk membeli kerajinan yang kita buat. Jadi misalnya kalau kita membuat kerajinan misalnya pot bunga, berarti kita tidak bisa menentukan segmen pasar atau konsumen kita itu kepada anak-anak yang bersekolah. Kenapa? Karena mereka tidak membutuhkan pot bunga tersebut. Tetapi kalau kita menentukan konsumen potensial dari pot bunga yang kita buat itu ke ibu-ibu rumah tangga, itu lebih baik atau lebih tepat, karena pastinya ibu-ibu rumah tangga itu membutuhkan pot bunga untuk menanam bunga, seperti itu contohnya. Lalu kemudian ada sumber informasi pasar. Nah, sumber informasi pasar ini itu biasanya digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar pada masa sekarang dan yang akan datang dari usaha produk kerajinan yang kita buat. Gitu. Jadi dengan informasi pasar kita dapat mengetahui kira-kira kalau kita buat kerajinan pot bunga misalnya, apakah itu akan bertahan dalam waktu yang lama atau tidak. Gitu. Jadi ini juga kita bisa menganalisis dari sumber informasi pasar. Selanjutnya uji coba menjual. Nah, uji coba menjual ini adalah cara agar kita juga dapat mengetahui kira-kira usaha kerajinan yang kita buat ini diminati oleh orang lain atau tidak. Nah, uji coba menjual ini bisa dilakukan dengan cara kita melakukan uji coba pasar dengan menjual produk kerajinan kita, misalnya dengan membuat bazar, atau mungkin dengan menjual produk kita ini ke pameran, atau dengan menawarkan kepada orang-orang tertentu, seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah studi kelayakan pasar. Nah, studi kelayakan pasar ini itu biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan 5 langkah yang akan kita lakukan sebelumnya, dan studi kelayakan pasar ini dapat menentukan apakah usaha kerajinan yang kita buat itu gagal atau tidak. Ya, itu sudah tadi tentang analisis dari penetapan kelayakan usaha. Selanjutnya, untuk menganalisis peluang usaha, langkah yang kedua adalah analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial ini berkaitan dengan biaya yang kita perlukan di dalam kita membuat suatu kerajinan. Nah, ada 2 langkah dasar sebagai alternatif dalam kelayakan analisis finansial. Yang pertama, itu adalah menentukan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional atau dana yang diperlukan selama masa kita membuat bahan kerajinan tersebut, gitu ya. Nah, kebutuhan finansial ini harus kita proyeksikan atau kita hitung itu pada setiap bulan atau bahkan mingguan. Jadi supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui dengan benar kira-kira berapa banyak biaya yang kita butuhkan dan berapa banyak biaya yang kita keluarkan. Jadi semuanya itu bisa stabil gitu. Jadi kita betul-betul mengetahui dari biaya yang kita punya, berapa modalnya dan berapa yang kita bisa keluarkan, dan kita juga pastinya sudah bisa tahu berapa keuntungan yang akan kita dapat. Lalu yang kedua itu adalah penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Jadi ini berkaitan dengan kira-kira sumber keuangan kita itu berasal dari mana, gitu ya. Jadi dalam menentukan sumber daya finansial yang tersedia, kita juga harus bisa membedakan ada yang namanya sumber finansial jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Jadi kita juga harus menyediakan modal yang lebih supaya apapun yang terjadi dalam usaha kerajinan kita tetap memiliki sumber daya finansialnya.
Lalu yang ketiga dalam menganalisis peluang usaha yaitu membedakan persaingan. Nah, membedakan persaingan ini berkaitan dengan menganalisis kira-kira persaingan-persaingan apa yang terjadi atau yang ada pada usaha kerajinan yang kita buat ini. Misalnya saja, mungkin ternyata ada orang lain atau perusahaan lain yang membuat kerajinan yang sama dengan kita. Jadi, supaya kita dapat membedakan persaingan atau menganalisis persaingan, kita juga bisa mengevaluasi kerajinan yang kita buat dengan menambah variasi-variasi tertentu sehingga kerajinan yang kita buat ini tidak sama dengan orang lain. Seperti itu. Ya, jadi ketika kita sudah mengetahui ide ataupun sudah tahu tentang bagaimana peluang usaha dalam membuat suatu kerajinan, maka tujuan dari kita mengembangkan suatu ide dan peluang usaha pada produk kerajinan ini itu ada 5. Yang pertama, ide dalam pembuatan produk itu supaya diminati konsumen. Lalu ide dalam pembuatan produk supaya dapat memenangkan persaingan karena ada barang-barang yang unik atau kerajinan yang kita buat itu lain dari yang lain. Dan yang ketiga, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Yang keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Makanya tadi akan selalu ada evaluasi untuk mengembangkan suatu produk. Dan yang terakhir, ide dalam membuat desain, model, corak, warna, atau produk agar disenangi konsumen. Ya, jadi seperti itu sudah tentang analisis peluang usaha. Intinya adalah ketika kita memiliki ide yang bagus, maka itu juga harus didukung dengan peluang usaha yang ada di lingkungan kita atau di sekitar kita. Dan setelah kita mendapatkan ide yang baik, juga peluang usaha yang baik, kita harus selalu memikirkan kira-kira kerajinan yang akan kita buat itu dibutuhkan oleh orang lain atau tidak, terus mereka akan membeli itu atau tidak, dan apakah usaha kerajinan kita itu akan bertahan atau tidak. Jadi ini juga dituntut kreativitas dan juga evaluasi dari setiap produk kerajinan yang kita buat. Ya, itu saja materi untuk hari ini. Ibu harap kalian benar-benar memahaminya dan jangan lupa mengerjakan tugas yang akan Ibu bagikan melalui Google Form. Terima kasih, Tuhan memberkati.